Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, amin. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Layar Nonton. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film sniper yang berjudul The Shooter. Film ini mengkisahkan seorang anak sniper legendaris yang bernama Brandon. Ia mewarisi bakat ayahnya yang jago menembak. Ketika beranjak dewasa kini Brandon menjadi seorang sniper handal. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Tanpa tunggu lama-lama lagi, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan snack untuk menemani Anda menonton film ini. Dan langsung saja, ini dia alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan Brandon dan timnya yang ditugaskan untuk membunuh para teroris ISIS yang telah menawan orang Amerika. Dan diketahui para teroris ISIS ini akan melakukan eksekusi kepada tawanan Amerika tersebut. Di dalam misi ini Brandon tidak bertugas sendiri, ia ditemani dengan beberapa sniper lain. Mereka membentuk tim sniper yang dipimpin oleh Miller. Dan para tim yang lain akan memberi arahan kepada para sniper tentang keberadaan para musuh. Setelah mengetahui rencana teroris ISIS tersebut, tim melakukan pengintaian dan akan melakukan penyergapan dan pembebasan para tawanan. Setelah menunggu lama, akhirnya para teroris datang dengan membawa tawanan dengan perahu speedboat ke sana. Sementara di sisi lain Brandon dan tim sniper sudah bersiap-siap membidik para teroris. Kemudian Miller sebagai ketua tim memberi arahan kepada mereka untuk menahan tembakan sebelum perintah menembak diberikan. Tidak lama para teroris itu membawa tawanan ke tepi pantai untuk segera dieksekusi. Sebelum dieksekusi mereka merekamnya sebagai suatu peringatan terhadap pemerintah Amerika bahwa mereka akan melawan Amerika. Ternyata mereka ingin membalaskan dendam terhadap pemerintah Amerika yang telah membersihkan para teroris dari tatanan dunia baru yang ingin mereka kuasai. Ketika mengetahui para tawanan itu akan segera dieksekusi, sang kolonel akhirnya memberi perintah untuk segera melepaskan tembakan. Miller menyuruh Brandon untuk segera menembak pimpinan teroris itu. Namun apa yang terjadi di sana? Ternyata para teroris itu malah memilih anak kecil untuk mengeksekusi tawanan tersebut. Miller kemudian menyuruh Brandon menembak anak kecil itu. Tentu saja itu menjadi hal yang sulit bagi Brandon. Atas rasa kemanusiaan mungkin ia berpikir mana mungkin ia tega membunuh anak yang tak berdosa. Akhirnya ia pun ragu-ragu untuk menembaknya. Kemudian temannya yang lain memperingati Brandon agar segera menembak anak itu. Karena kesal akhirnya salah satu dari tim sniper menembak teroris itu. Namun sayangnya tembakannya melenceng, sehingga membuat para teroris itu berhasil membunuh salah satu tawanan, yang kemudian kekacauan pun terjadi. Kolonel segera mengirimkan para pasukan udara untuk membersihkan teroris itu. Walaupun mereka berhasil membunuh banyak teroris, tetap saja misi mereka dianggap gagal. Karena ada satu tawanan yang berhasil dibunuh oleh pasukan teroris ISIS. Karena kegagalan misi ini membuat Brandon kini dihina dan dibenci teman-temannya. Namun Miller si ketua tim tetap memberi kesempatan kepada Brandon untuk menjalankan misi lagi. Karena Miller yakin Brandon dapat belajar dari kesalahan. Scene kemudian berpindah ke kota Istanbul, di negara Turki, di mana mereka akan kembali mendapatkan tugas. Di saat mereka sedang ramai ngopi dan makan-makan, secara tidak sengaja teman wanitanya berbicara tentang kegagalan Brandon, dan menyebut Brandon si sniper junior. Tentu saja itu perkataan itu membuatnya kesal, namun ia sadar bahwasanya wanita selalu benar dan mungkin kalau dilawan juga pasti harus mengalah. Ketika Brandon meratapi kekesalannya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita yang menurutnya cantik. Dari sikap wanita itu sepertinya ia ingin menggoda Brandon agar mau mengikutinya. Pada akhirnya Brandon mengikutinya, namun saat Brandon tengah mengikuti wanita itu, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa senjata. Pria itu sepertinya akan menuju ke suatu tempat. Setelah mengikuti wanita itu, Brandon akhirnya bisa mengobrol dengannya. Dan Brandon sepertinya menyukai wanita yang baru dikenalnya tersebut. Mereka pun saling sedikit mengobrol. Di saat Brandon sedang asyik mengobrol dengan wanita itu, di sebuah gedung ada pria yang sedari tadi ternyata tengah mengincar Brandon. Untungnya ada Mayor Bidwell yang berhasil menggagalkannya aksi pria tersebut. Kemudian Mayor Bidwell menelepon Brandon kalau dia sedang diintai, tapi sudah berhasil ia amankan. Ia juga menyuruh Brandon untuk segera menemuinya. Brandon yang tengah berusaha agar mendapatkan nomor handphone wanita itu terpaksa harus digagalkan.
karena Mayor Bidwell ingin mengajak bertemu. Setelah bertemu, Bidwell memberitahu Brandon bahwa Brandon telah dibuntuti oleh penjahat Suriah, yang mana mereka mengincar kepala Brandon untuk harga yang mahal. Karena atas informasi tersebut, Bidwell datang ke sini untuk melindungi Brandon. Di sini Brandon sempat berkata bahwa pada operasi sebelumnya ia mengacaukan misi tersebut. Bidwell mendengar perkataan Brandon itu, ia berkata lupakan perkataan mereka. Kemudian Bidwell terus menyemangati Brandon untuk misi selanjutnya. Kemudian scene berpindah ke sebuah kapal. Di sana kolonel bertemu dengan Bidwell dan tim sniper. Mereka semua mendapatkan tugas baru untuk melindungi konstruksi jalur pipa gas. Tidak lama datanglah seorang wanita tadi yang diajak bicara oleh Brandon. Ternyata wanita itu bernama Robin Slater. Robin Slater sendiri adalah salah satu anggota Persatuan Pusat Militer di bagian operasi. Robin Slater memperkenalkan Kolonel Robert kepada Brandon dan timnya. Robert merupakan subjek untuk menjadi perantara mereka dengan tentara Georgia yang menjaga saluran pipa gas, di mana saluran pipa gas itu dijaga oleh militer dan penegak hukum setempat. Namun baru-baru ini telah terjadi insiden di rekonstruksi pipa gas itu yang menyebabkan manajer dan insinyur di sana tewas oleh sniper musuh. Selain itu, para pemberontak juga ingin menguasai infrastruktur jalur pipa gas tersebut. Kelompok radikal ini berasal dari negara Afghanistan dan Irak. Karena inilah mereka meminta bantuan kepada timnya kolonel untuk menjaga konstruksi tersebut dari para pemberontak itu. Kemudian kolonel melanjutkan pembicaraan tentang informasi yang dia dapat dari intelijennya, bahwa intelijennya telah melaporkan akan adanya serangan ini. Dan ternyata serangan itu dipimpin oleh militan Afghanistan yang bernama Rosan Gazak. Rosan Gazak adalah mantan pasukan yang pernah dilatih oleh pasukan khusus Angkatan Darat Inggris. Dia sekarang memimpin kelompok jihad baru. Rosan Gazak merupakan seorang sniper yang sangat berbahaya. Dia akan menjadi teror baru bagi tim mereka. Kemudian Robin Slater melanjutkan pembicaraannya tentang tugas yang akan mereka jalankan. Di sini mereka akan bertugas melindungi seorang pemilik perusahaan gas terbesar di Eropa yang bernama Kalian Grant. Kalian Grant berkunjung ke sana bertujuan untuk menemui kepala daerah untuk membicarakan masalah pembebasan lahan. Dan misi tim Brandon adalah untuk menyingkirkan sniper-sniper musuh dan menjaga Kalian Grant tetap selamat. Sedangkan tim Robin akan memberikan bantuan dengan pesawat drone, di mana ia akan mengintai dan meluncurkan rudal. Sedangkan Karnel akan memantau mereka dari markas operasi. Setelah mengerti dengan tugasnya masing-masing, mereka pun saling berpisah. Di mana Mayor Bidwell juga akan pergi dari negara Turki. Scene kemudian berpindah ke tempat konstruksi pipa gas di kota tebing Sais, Georgia. Semua tim Brandon berkumpul yang dipimpin oleh Miller yang merupakan sahabat ayah Brandon. Kemudian mereka melakukan rapat untuk misi tersebut. Robin Slater menjelaskan terlebih dahulu tentang Kalian Grant, yang mana Kalian Grant di sini akan memastikan bahwa pihak Eropa Barat tidak akan membutuhkan suplai gas Rusia dari pihak Ukraina. Karena itu tentunya orang ini akan membawa perubahan yang sangat besar bagi Eropa. Pengamanan perjalanan Kalian Grant akan dikawal oleh tim kontraktor Blackwater atau pasukan dengan senjata lengkap. Kalian Grant diperkirakan akan tiba di sana pada pukul 7 sore. Kemudian pasukan Brandon ditugaskan untuk memastikan keselamatan Kalian Grant. Namun di sana sudah terdapat sniper musuh yang sedang mengintai dan ternyata dialah Rosan Gazak dan anak buahnya. Kini Brandon dan timnya sudah bersiap di posisi masing-masing. Selama pengintaian mereka tidak mengetahui keberadaan musuh. Tidak lama konvoi mulai mendekat, tapi ternyata pasukan sniper musuh sudah siap untuk menembak. Ketika rombongan Kalian Grant datang, salah satu tim Brandon melihat pantulan cahaya yang curigai itu adalah sniper musuh. Tapi tiba-tiba pasukan teroris berhasil menembak mobil Kalian Grant. Beruntung Kalian Grant masih selamat. Ternyata Rosan Gazak sudah mengetahui keberadaan mereka, sehingga salah satu tim dari Brandon harus terkena tembakan. Jelas saja mereka panik dan heran kenapa pihak musuh bisa mengetahui posisi mereka. Padahal dari awal pihak Brandon di sana tidak mengetahui keberadaan musuh, dan dari sini baku tembak terjadi lagi. Sementara di markas, Robin Slater melakukan operasi dengan mengirimkan drone untuk mencari keberadaan musuh. Mereka menemukan sensor panas yang diduga itu adalah gerakan musuh. Sedangkan Rosan Gazak kembali berusaha melumpuhkan tim Brandon. Dari pantauan di markas, mereka menemukan yang diduga target dan langsung mengebom rudal dari drone tersebut.
Sementara Brandon dan timnya mencoba menyelamatkan temannya yang tertembak. Namun sayangnya temannya sudah tidak bisa ditolong. Sedangkan di sisi lain Miller dan Robin Letter bergegas ke tempat yang diduga menjadi posisi musuh. Tujuannya untuk mencari keberadaan Rosan Gazak. Tapi ternyata Rosan Gazak berhasil lolos dari serangan rudal tadi. Di tempat itu Miller menemukan satu peluru yang diduga milik Rosan Gazak. Dan rupanya Rosan Gazak menggunakan peluru anti-tank yang berukuran 14 mm. Dari kegagalan tadi Brandon mempunyai pikiran curiga bahwa ada pengkhianat yang membocorkan koordinat mereka kepada pihak musuh. Brandon mengatakan hal itu langsung di hadapan Kolonel Babayev. Tentu saja sang Kolonel Babayev tidak menerima akan perkataan Brandon yang seperti itu. Kemudian terjadilah perseteruan saling adu mulut antara Kolonel Babayev dan Brandon. Kemudian Miller Letter melerai perseteruan mereka. Akibat kecurigaan Brandon itu yang menuduh Kolonel Babayev berkhianat. Brandon kemudian dikirim untuk masa pelatihan ke gunung untuk menjaga saluran pipa gas di sana. Dia ke sana ditemani oleh seorang pria yang menjadi petunjuk jalannya. Singkat cerita mereka berdua sampai di sebuah pos militer yang berada di pegunungan. Saat Brandon baru tiba di sana dia ternyata langsung diberi pelatihan oleh para penjaga di sana. Yang mana mereka adalah para penjaga jalur pipa gas terbaik yang ada di sana. Brandon berhasil dan lulus dalam pelatihan tersebut. Kemudian keluarlah pemimpin mereka yang bernama Andre Maspop. Kemudian Andre Maspop menyambut Brandon dengan menyuguhkan hidangan terenak yang ada di sana. Setelah selesai makan mereka langsung menjalankan misi patroli yang dilakukan secara rutin setiap harinya untuk mencegah hilangnya barang-barang yang diambil oleh para pencuri. Karena para pencuri itu sering mengambil data satelit yang penting untuk keamanan negara. Dan benar saja tidak lama Brandon berjalan terlihat beberapa pencuri yang sedang melakukan operasi pencurian. Pada awalnya Andre Maspop akan menembak komplotan pencuri itu. Namun Brandon mencegah dan mengusulkan agar para pencuri itu untuk ditangkap saja. Karena Brandon meyakini bahwa mereka hanyalah pencuri biasa dan bukanlah ancaman dan bukan target mereka. Kemudian Andre Maspop menyuruh Brandon untuk memperlihatkan bagaimana cara ia menangkap para pencuri itu. Dengan ditemani bawahan Andre Maspop Brandon mencoba mendekati para pencuri itu. Namun ternyata para pencuri itu membawa senjata dan salah satu pencuri itu adalah seorang wanita. Kemudian wanita itu mengatakan dan memohon kepada Brandon agar tidak menembaknya. Dari sini rasa kemanusiaan Brandon kembali muncul. Ia kembali ragu-ragu untuk menembak wanita itu. Padahal sudah kelihatan dengan jelas wanita itu membawa senjata dan pasti akan membahayakan mereka. Karena tidak ingin ada resiko akhirnya Andre Maspop langsung menembak wanita itu dari jauh. Kemudian terjadilah baku tembak dengan para pencuri itu. Untung saja Andre Maspop berhasil menembak mereka semua. Kemudian mereka membawa salah satu dari pencuri itu yang dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan dan diinterogasi tentang kelompok mereka. Setelah itu Andre Maspop menceritakan masa lalunya kepada Brandon bagaimana ia bisa menghilangkan rasa kemanusiaannya demi menjadi seorang sniper. Jadi pada masa itu Andre Maspop mendapatkan 3 misi sekaligus pada saat perang dulu. Pertama bermula ketika pada suatu hari di mana Andre Maspop sedang melakukan misi tugas bersama timnya. Saat itu ada anak kecil datang ke timnya Andre Maspop, yang sepertinya anak itu sedang membawa makanan di tangannya. Akan tetapi ternyata anak itu membawa bom peledak dan ternyata bom itu meledak di tengah tim Andre Maspop hingga menewaskan beberapa timnya. Dari situ kemudian hati nurani Andre Maspop tertutup untuk rasa kemanusiaan. Sebelum bom itu meledak Andre Maspop berkata kepada timnya mungkin anak itu hanya ingin mengembalikan bom tersebut kepada para tentara. Sehingga membuat timnya Andre Maspop ragu untuk menembak anak kecil itu. Ternyata faktanya anak kecil itu memang akan mengebom pasukan Andre Maspop. Dan membuat banyak temannya mati untung nyawa Andre Maspop masih selamat. Dan dari kejadian itulah Andre Maspop membuang rasa kemanusiaannya untuk menjadi sniper handal. Dari kisah Andrea Maspop itu secara tidak langsung memberi nasihat kepada Brandon agar menghilangkan rasa kemanusiaan tersebut. Kemudian Brandon diberi kabar oleh Miller bahwa mereka tidak bisa mendapatkan Rosan Gazak. Ternyata tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Rosan Gazak ternyata tempat tinggal saudara iparnya Rosan Gazak. Kemudian Brandon dan mereka akan melakukan misi lagi yaitu untuk pengamanan dan menyisir jalur pipa.
Brandon mengingatkan kepada Miller untuk selalu berhati-hati terhadap kolonial Babayev. Di sini terlihat Robin Letter yang sedang melihat Miller dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian besok paginya Andre dan Brondong berpatroli kembali di sana. Ia bertemu dengan seorang kolonel tentara Rusia yang dibayar untuk menjadi kontraktor swasta. Sedangkan di tempat lain terlihat Said dan rekannya sedang memasang bom ranjau. Di markas tim sedang mempersiapkan senjata mereka untuk melawan pemberontak. Sementara di tempat Brandon dia yang ditemani rekannya bertugas sebagai pengintainya. Sedangkan Kolonel Andre Maspov dan anak buahnya berada di sebuah rumah. Ketika sedang bersiap-siap tiba-tiba salah satu sniper musuh berhasil menembak salah satu tim yang berada di menara. Untungnya Brandon mengetahui lokasi musuh dan dengan sigap dan gerak cepat Brandon berhasil menembaknya. Ketika di rumah Andre Maspov ia mencoba membidik dan melumpuhkan musuh. Namun tak diduga ternyata jumlah mereka terlalu banyak di sini. Andrea Maspov berusaha menahan serangan dari mereka. Kemudian Andre Maspov meledakkan perangkap bom yang telah mereka pasang. Ternyata pihak musuh mempunyai RPG, dan kemudian menembakkannya ke arah rumah Andre Maspov. Mereka juga menembakkan RPG ke arah Brandon. Untung Brandon berhasil menghindari serangan itu. Walaupun dirinya harus terjatuh dari atas bukit. Pada serangan ini para pemberontak berhasil masuk dan membunuh para anggota tim. Mereka membebaskan temannya dan menyekap Andre Maspov untuk segera dibunuh. Tapi Brandon berhasil menyelamatkan Andre Maspov dengan membunuh mereka semua. Setelah itu Andre Maspov sangat berterima kasih kepada Brandon. Tidak lama datanglah sebuah drone yang melewati di sana yang sedari tadi mengawasi Brandon. Karena misi ini berhasil Brandon kemudian ditarik kembali dari masa percobaannya. Kemudian Brandon kembali ke markas militer yang berada di Georgia. Ia dapat misi untuk menemui Rosan Gazak langsung dengan dibantu oleh seorang penyambung kontak. Di sini Brandon hanya diberi waktu 36 jam untuk misi ini. Ternyata penyambung kontaknya adalah seorang pria buta. Ia akan menuntun Brandon untuk menemui dan menantang Rosan Gazak 1 lawan 1. Selain itu Brandon juga ingin tahu siapa orang yang telah membocorkan koordinatnya. Kemudian pria buta itu menyerahkan satu kotak yang berisi sisa tubuh saudaranya Rosan Gazak yang tewas terkena serangan nuklir. Mereka berencana untuk menukarkan sisa tubuh itu dengan sedikit informasi dan mengajaknya bertarung. Singkat cerita perjalanan ke tempat Rosan Gazak dilakukan. Bukit dari bukit mereka lalui kemudian ada sebuah drone yang mengepung di area mereka. Tidak lain drone itu untuk mengawasi pergerakan Brandon. Sesampainya di sebuah bukit pasukan, pemberontak menghubungi Brandon. Mereka menyuruh Brandon mengangkat tangannya dan memberikan kotak itu kepada mereka. Kemudian Rosan Gazak mengucapkan rasa terima kasih karena mereka bisa melakukan pemakaman yang layak untuk saudaranya. Di pusat kontrol drone mereka mendeteksi bahwa terdapat banyak musuh di sana. Kemudian Brandon meminta mereka menyebutkan nama orang yang telah memberitahukan titik koordinat snipernya kepada mereka. Namun pasukan pemberontak mengatakan itu hanyalah sebuah hadiah dari Tuhan. Brandon kemudian melihat salah satu dari mereka yang menggunakan laptop dengan jaringan satelit. Rosan Gazak langsung marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bohong lagi. Di sini Brandon tidak mempercayainya. Kolonel yang melihat adanya serangan dari Rosan Gazak ia langsung meluncurkan rudal dari drone-nya. Brandon dan pria buta itu terlempar jauh. Untungnya mereka berdua baik-baik saja. Setelah kembali ke markas mereka berdua kemudian melaporkan temuannya kepada Robin Letter dan Babayev. Bahwa mereka mencurigai kemungkinan drone adalah penyebab Rosan Gazak mengetahui titik koordinat dari tim sniper. Yaitu dengan cara melakukan penyadapan tanpa sepengetahuan pemilik drone itu sendiri. Namun Robin Letter menanggapi pendapat mereka sebagai sesuatu yang mustahil. Tak lama kemudian telepon berbunyi rupanya kolonel ingin bertemu dan berbicara dengan Brandon. Kolonel lalu membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Brandon, yaitu menjalankan misi yang tidak resmi dengan bertemu Rosan Gazak tanpa seizinnya. Meski telah mencoba menjelaskan terkait temuannya Brandon pada kolonel, namun respon kolonel masih sama dengan Robin Letter yaitu tidak percaya dengan dugaan Brandon. Kemudian kolonel memerintahkan Brandon untuk kembali bergabung dengan timnya, dan kembali menjalankan operasi pengamanan untuk kalian Grand. Robin di sini berkata tidak akan ada penyadapan untuk Brandon dan timnya. Semua data mereka sangat aman. Brandon lalu bertemu dengan Miguel dan mengajaknya bertemu di suatu tempat.
ia mendapat laporan dari intelijen bahwa tempat yang mereka datangi sebagai tempat persembunyian Rosan Gajak. Kemudian Shin memperlihatkan para tentara Georgia yang berpatroli mencari tempat yang kemungkinan dihuni oleh Rosan Gajak dan anak buahnya. Tidak ketinggalan drone juga terbang mengitari langit memantau situasi dari ketinggian. Dan ternyata kecurigaan Brandon kali ini memang benar. Anak buah Rosan Gajak menyadap drone untuk mengetahui lokasi persembunyian musuhnya. Ternyata mereka selangkah lebih cerdas dari tim Amerika. Setelah mendapat informasi di mana posisi tim Brandon, anak buah Rosan Gajak segera datang dan membidik target dengan mengatur settingan teleskopnya. Ia mulai membuat pancingan untuk memancing tim sniper dengan menembaki tentara Georgia. Selama baku tembak, beberapa tentara Georgia tewas, mereka kewalahan menghadapi pasukan pemberontak itu. Kemudian anak buah Rosan Gajak menemukan posisi persembunyian Gina. Dia adalah salah satu anggota tim dari Brandon. Di sana Rosan Gajak menembak Gina. Mengetahui itu, Brandon segera memberitahu Miller dan yang lainnya untuk segera membuang rompi mereka yang berisi GPS dan agar pindah posisi ke tempat lain. Karena GPS itulah yang membuat Rosan Gajak dapat mengetahui posisi mereka. Mereka kemudian segera meninggalkan lokasi dan mencari pertolongan darurat untuk Gina. Robin Letter dan Kolonel Babayev kemudian datang ke lokasi dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Brandon kembali mengingatkan perihal drone dan GPS yang menyebabkan Rosan Gajak dapat melacak persembunyian mereka. Namun Robin Letter lagi-lagi tidak percaya dan menyuruh Brandon untuk berhenti menduga-duga soal drone. Tapi kali ini Miller memihak kepada Brandon, karena ia telah mengalami kejadian di lapangan secara langsung. Kolonel kemudian kembali menemui mereka dan meminta keterangan apa yang terjadi di lapangan. Miller menceritakan semua yang dialami timnya, di mana ia merasa dijebak dan Miller juga merasa bahwa dugaan Brandon ada benarnya. Mendengar laporan Miller, Kolonel akhirnya juga setuju dengan tindakan mereka, dan mereka akan membalas juga atas serangan itu dengan balasan yang lebih keras. Besok harinya mereka kembali mengadakan pertemuan dengan Killian Grant. Mereka membahas rencana melawan serangan yang akan dilancarkan kelompok Rosan Gajak yang akan terjadi besok harinya. Kedatangan Killian Grant ingin melihat langsung bagaimana Miller dan timnya bekerja. Melihat keterbatasan pasukan, Killian Grant mempertanyakan jumlah pasukan yang diterjunkan ke lokasi tersebut. Robin Letter menjawab dia akan menambahkan jumlah drone untuk menutupi keterbatasan jumlah personil. Mendengar ucapan Robin Letter itu, Miller mempertanyakan kembali rencananya. Ia mengingatkan kemungkinan yang terjadi jika dugaan Brandon itu benar. Tapi dengan optimis, Robin Letter yakin kalau Rosan Gajak tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Miller kembali mengimbau ucapan Robin Letter yang sangat optimis itu. Namun ternyata kolonial masih membela Robin Letter. Kemudian mereka berangkat menuju kantor pusat, tempat yang diduga sebagai tempat pertempuran kelompok Rosan Gajak untuk melancarkan aksinya. Di tempat lain, Rosan Gajak dan anak buahnya sedang berunding untuk misi serangan tersebut. Ternyata tim IT Rosan Gajak telah mengetahui bahwa tim sniper akan meninggalkan pabrik pipa gas itu. Kemudian Rosan Gajak mengatur siasat untuk mengecoh mereka dengan membuat informasi palsu, agar mereka percaya bahwa Rosan Gajak akan memulai serangan di kota tempat kantor pusat pabrik gas tersebut. Di mobil, Brandon mulai curiga akan siasat Rosan Gajak. Ia mulai mengkhawatirkan pabrik pipa gas yang sangat rentan dengan serangan pemberontak. Dengan keamanan yang minim, pabrik itu akan sangat mudah dikuasai kelompok pemberontak itu. Miller yang menilai perkataan dan kecurigaan Brandon selama ini itu ada benarnya, mereka pun segera putar arah dan kembali ke pabrik pipa gas itu. Dan ternyata dugaan Brandon itu benar. Setelah sampai di pabrik, para kelompok Rosan Gajak sudah di sana. Mereka menyerang tim keamanan pabrik. Kemudian Brandon dan timnya langsung mencari posisi untuk menembaki mereka. Brandon juga mencari keberadaan posisi sniper-sniper musuh, terutama posisi Rosan Gajak. Setelah terjadi saling baku tembak antara kedua tim Brandon dan tim pemberontak Rosan Gajak, yang menyebabkan banyak korban, yang pada akhirnya pertempuran itu berhasil dimenangkan tim Brandon, dengan diakhiri terbunuhnya pimpinan pemberontak yaitu Rosan Gajak. Pada misi ini Brandon mendapat apresiasi dari kolonel dan misi pun selesai. Sekaligus selesai juga alur cerita film ini. Jika penonton merasa tidak puas dengan alur cerita filmnya, disarankan untuk menonton film versi lengkapnya.
Terima kasih sudah menonton alur cerita filmnya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya, di channel yang sama, channel Layar Nonton. Dan selamat beristirahat.